Halo teman-teman, di sini kami akan menjelaskan bentuk-bentuk sengketa bisnis di Indonesia. Dalam bahasa Inggris, sengketa diterjemahkan sebagai konflik dan dispute, yang berarti perselisihan atau pertentangan. Kedua istilah ini merujuk pada adanya perbedaan kepentingan di antara dua pihak atau lebih, meskipun keduanya memiliki perbedaan makna. Sengketa umumnya dapat terjadi di mana saja selama terdapat interaksi antar manusia, baik individu maupun kelompok. Buruh merupakan seseorang yang bekerja kepada orang lain yang memiliki usaha dan mendapat bayaran sesuai dengan yang dijanjikan di awal. Tentunya, dalam hubungan kerja antara majikan dan buruh tidak selalu berjalan mulus. Pasti akan ada perselisihan yang timbul sebagai perselisihan hubungan industrial. Penyelesaian sengketa hubungan industrial diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dengan mendorong penyelesaian sengketa secara non-litigasi seperti melalui proses bipartit, mediasi, dan konsiliasi. Dan kemudian diharapkan dapat mempercepat penyelesaian perselisihan dan mengurangi beban pengadilan hubungan industrial. Sengketa kontrak adalah perilaku pertentangan antara kedua orang atau lembaga, bahkan bisa lebih, yang menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberikan sanksi hukum bagi salah satu di antara keduanya. Maka menurut Ali Ahmad ada beberapa sebab timbulnya sengketa kontrak. Yang pertama, adanya ketidakpuasan atas prestasi pihak lain. Adapun yang kedua, adanya keadaan memaksa, dan yang ketiga, adanya kelalaian pihak sehingga menimbulkan kerugian. Dan pada dasarnya kontrak adalah perjanjian, sehingga membicarakan kontrak sama dengan membahas pengertian perjanjian. Dan apabila membicarakan perjanjian, terlebih dahulu diketahui apa sebenarnya perjanjian itu dan di mana dasar hukumnya. Maka perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian yang diatur dalam buku 3 KUH Perdata yang berjudul tentang perikatan yang terdiri dari ketentuan umum dan ketentuan khusus. Maka adapun yang dimaksudkan dengan perikatan oleh buku 3 KUH Perdata itu adalah suatu perhubungan hukum mengenai kekayaan harta benda antara dua orang yang memberikan kepada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya. Dan sedangkan orang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu. Perikatan yang terdiri dari ketentuan umum dan ketentuan khusus itu mengatur tentang persetujuan tertentu yang mana disebut dengan perjanjian bernama. Maka adapun disebut dengan perjanjian bernama karena perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembuat undang-undang. Dan di samping perjanjian bernama juga terdapat perjanjian yang tidak bernama yang diatur dalam undang-undang, misalnya perjanjian sewa beli dan lain sebagainya. Persaingan usaha merupakan kata yang seringkali terdengar di kalangan pelaku bisnis. Persaingan usaha dalam bahasa Inggris yaitu competition, yang artinya bersaing. Pertandingan atau kompetisi di dalam kamus bahasa manajemen persaingan merupakan usaha antara dua pihak yang saling bergelut untuk memikat konsumen dan memberikan pelayanan untuk memperoleh pesanan dalam jumlah yang banyak. Akan tetapi persaingan usaha ini persaingan identik dengan terdengar negatif di kalangan beberapa pebisnis, dikarenakan apabila adanya persaingan berarti akan ada yang berkurangnya keuntungan yang disebabkan dari suatu yang dijual sama namun ada perbedaan harga yang dapat membuat para konsumen tertarik untuk berpindah ke tempat yang harga jualnya jauh lebih murah dibandingkan pesaing lain. Namun, di samping itu semua, dalam menjalankan suatu usaha harus melihat keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai monopoli pasar dalam persaingan usaha dan juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Di dalam undang-undang tersebut, hal yang ditekankan merupakan promoting competition dan memperkuat kedaulatan konsumen. Monopoli dalam persaingan usaha merupakan suatu komponen yang dapat membuat kekayaan yang hanya terkonsentrasi pada suatu kelompok atau kelompok usaha, yang mana di situ
akan terlihat suatu kesenjangan dan ketimpangan kesejahteraan suatu usaha tersebut dengan usaha yang lain yang tidak diperbolehkan. Bentuk dari sanksi dalam penegakan undang-undang ini yaitu berupa sanksi berupa denda, perintah untuk menghentikan praktik merugikan atau tindakan yang lain sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Untuk menyelesaikan permasalahan persaingan usaha ini, terdapat prosedur-prosedur yang harus diikuti. Tata cara penyelesaian permasalahan persaingan usaha di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta peraturan pelaksanaannya. Proses ini dimulai dengan adanya laporan tertulis dari pihak yang dirugikan atau siapa saja yang mengetahui pelanggaran. Sebagaimana diatur dalam pasal 38 undang-undang tersebut, laporan harus berisi keterangan lengkap termasuk identitas pelapor yang akan dirahasiakan. Selanjutnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU ini melakukan penelitian dan klarifikasi laporan. Diikuti dengan pemeriksaan pendahuluan untuk menentukan apakah pemeriksaan selanjutnya diperlukan. Pemeriksaan pendahuluan ini berlangsung selama 30 hari dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. Jika dilanjutkan, pemeriksaan lanjutan dilakukan oleh tim pemeriksa untuk menyimpulkan ada atau tidaknya pelanggaran berdasarkan minimal 2 alat bukti. Setelah itu, hasil pemeriksaan dibawa ke sidang majelis komisi, di mana terlapor dapat memberikan pembelaan tertulis maupun lisan. Keputusan KPPU kemudian dibacakan dalam sidang majelis dan disampaikan kepada para pihak. Terlapor yang tidak puas dengan putusan KPPU ini memiliki hak untuk mengajukan keberadaan ke pengadilan negeri dalam waktu 14 hari sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang memberikan mengubah ketentuan pasal 44. Pengadilan negeri memiliki waktu 30 hari untuk memberikan putusannya atas keberatan tersebut. Sengketa konsumen merupakan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang atau memanfaatkan jasa. Sengketa konsumen ini memiliki dua aspek, yaitu pertanggungjawaban perdata dan pertanggungjawaban pidana. Namun, jika diperhatikan, sengketa konsumen sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 8 keputusan Menprindak lebih menekankan pada pertanggungjawaban perdata. Pada pasal tersebut ditekankan pada adanya hak untuk mengganti rugi. Di Indonesia sendiri, perlindungan konsumen merupakan salah satu cabang hukum yang memiliki corak yang bersifat universal, mengacu pada prinsip-prinsip yang diterima secara global dalam menjaga hak-hak konsumen. Di dalam pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menentukan bahwa jika terdapat konsumen yang merasa dirugikan, dapat menggugat perilaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan umum. Penyelesaian sengketa konsumen, baik melalui pengadilan atau di luar pengadilan, didasarkan pada pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa perdata di pengadilan umumnya didasarkan pada dua pola dasar. Yang pertama, adanya wan prestasi atau ingkar janji salah satu pihak. Yang kedua, adanya perbuatan melanggar hukum. Konsumen yang ingin menyelesaikan sengketa konsumen dengan cara dan pengadilan memiliki berbagai pilihan untuk mencari alternatif solusi yang lebih cepat, efisien, dan lebih rendah biaya dibandingkan proses hukum formal. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan mekanisme alternatif dispute resolution, yang merupakan pendekatan untuk menyelesaikan sengketa di luar jalur pengadilan. Beberapa lembaga yang dapat menjadi pilihan konsumen dalam menyelesaikan sengketa ini antara lain Badan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau LPKSM yang berfungsi untuk memberikan perlindungan dan mediasi antara konsumen dan pelaku usaha. Selain itu, konsumen juga dapat mengajukan sengketa mereka kepada Direktorat Perlindungan Konsumen yang berada di bawah naungan Departemen Perdagangan, yang memiliki kewenangan untuk melakukan fasilitas dalam penyelesaian sengketa. Selain kedua lembaga tersebut, ada pula berbagai lembaga atau institusi lain yang memiliki kewenangan dalam penyelesaian sengketa konsumen, seperti Asosiasi Perlindungan Konsumen atau lembaga arbitrase yang diakui oleh pemerintah. Sengketa perbankan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Pasal 1, bank didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam perekonomian dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dana tersebut pada masyarakat dalam berbagai bentuk kredit atau pembiayaan. Menurut O.P. Simorangkir mengemukakan bahwa bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang tidak hanya berfokus pada pengelolaan dana masyarakat, tapi juga memberikan kredit serta berbagai jasa keuangan lainnya. Menurut Rahmadi Usman, sengketa adalah suatu pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berakar pada perbedaan persepsi mengenai kepentingan atau hak tertentu, yang pada akhirnya dapat memunculkan konsekuensi hukum bagi para pihak yang terlibat. Dalam konteks hukum, terutama dalam ranah hukum kontrak, sengketa merujuk pada perselisihan yang muncul akibat pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah disepakati dan dituangkan secara tertulis dalam suatu kontrak. Pelanggaran ini yang disebut prestasi dapat terjadi ketika salah satu atau kedua belah pihak gagal melaksanakan kewajibannya, baik sebagian maupun keseluruhan. Sebagai upaya untuk mengatasi potensi sengketa tersebut, Bank Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa yang mengedepankan pendekatan alternatif. Penyelesaian ini dilakukan melalui jalur negosiasi, konsiliasi, mediasi, atau arbitrase. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, jalur peradilan tetap tersedia sebagai langkah terakhir jika solusi di luar pengadilan tidak berhasil dicapai. Pendekatan yang lebih fleksibel ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, menjaga hubungan baik antara bank dan nasabah, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan di Indonesia.